Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah wa sekalian di sore hari ini dengan izin Allah kita kembali berjumpa dalam kajian kitab ya, melanjutkan kajian kitab Ushul Dakwah, masih di pembahasan tentang tauhid ya, yaitu berikutnya tentang tauhid rububiyah ya. Sanian yang kedua tauhid rububiyah. Yang pertama sudah kita bahas yaitu tauhid uluhiyah. Ada yang membaca dulu silahkan. Kira. Sukadi, siap mengapa? Ya. Gimana? Sanian. Bismillahirrahmanirrahim. Sanian. Tauhidul rububiyati. Kalimatur Rabbi ya Ustaz. Hmm. Tadullu ini Ustaz tadullu. Ya, Tadullu. Tadullu ala jumlatin ma'ani kalau jumlahnya min berarti tidak ditanwinkan baik. jumlati ya. Hmm. Ala jumlati ma'ani minha. Sayyidi Ustaz ini. Sayyidu, Sayyidu. Sayyidu wa maliki wa maliku wa malik kembali gua atau ke Sayyidu kan? ya wa maliku ya Hmm. wa wa maliku sayin Sayyi sayi wa maujudihi wa mujiduhu wa mujiduhu wa maujidihi Ustaz wa mujiduhu wa 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 mujuduhu wal wa mutasarrifu wal mutasrifu bihi mutasarrifu. wa mutasarrifu di tasdid roknya wa Hmm. mutasarrifu bihi wa murabbi ya Hmm. sedih Ya, murabi. wa murabbi li ghairihi wal mutakafili Takafilu atau terus oh sama ya, ya doma. itu ya wa mutakalipilu bi muslihati Maslahati, maslahah. oh maslat ya Hmm. maslahati til insani Insani wa sahaba ya sultani wasohibu. wa sahibu sahabat wa sahibul sultani wa saya datu Siyadati wa siyadati nafadu an-nafidu. annafidu amrihi Ya, ini bisa dibaca amrihi, am bisa juga amrohu amroh ya. oh Ya bisa amrohu dua-duanya. tapi bisa dua amrohu aja ya itunya Boleh. nafidu amrohu fi ghairihi fi go fi Igoirihi. ghairihi fi ghairihi wa ma'ani rububiyati hadihi wa ma tatadammannahu Coba tata manuhu. tatadammannuhu au tastalzi tastalzimahu Tastalzimuhu. tastalzimuhu min ma'ani akhra ahli Ukhra, akhra ukhra. akhra ukhra Ukhra, mu'anas dari ahor kan. mu'an Sifat dari mani, mani, mu'anas. ukhra la yusuf La Pak Yusuf yusofu biha. yusofu biha wala yam likuha ya Ustaz. Hmm.
ala wajhil haki haki kohu kotu Hakikati. haki Tambahan betul kan. ku ya haki ku Koti. ti koti haki koti wal kamali ilallahi ta'ala Ilallahu ya. oh ilallah Nah, ya cukup lah ya. Yang lain ada lagi yang juga. Saya Ustaz. Ya silakan Pak Ridhoi. Lah. Wa amma Wa itu. amma ya. Wa amma ghairahu Wairu, fahuwa wairuhu. ya Ustaz. Ya, doma. Wa amma ghairuhu Ya. fahuwa markubullahi Marbubun lillahi. marbu apa ini Ustaz? Marbubun lillahi. Fahuwa marbubun lillahi. Ya. ya Oh iya. Fahiya marbubun lillahi wa idza wajada fihi syai'un Wujida, wujida. wa idza wujida fihi syai'un min ma'ani ar-rububiyyati fa'ala wajhil mujazi wal Ya. ariyati Majazi ya, majazi. fa'ala wujudul majaz mana Ustaz? Ya, majazi wal ariyati. Majazi wal ariyati fa in kul fa in kulla ma Inna, siwa fa inna. oh iya fa inna kulla ma sawa Siwa, siwa. oh siwa ma siwa Allahu Allahi, makhlukullahi siwa Allahi. oh ma siwallahi makhlukullahi Sama itu tadi, makhlukun lillahi. oh makhlukun lillahi minhu yastamiddu wujuhuhu Ah, yustamaddu. yustamaddu wujuduhu wa baqa wa baqauhu Hmm. wa kullu ma indahu min sifatil kamali al munasabati Munasibati. al munasibati lil makhluqi fallahu ta'ala huwa rabbul alamina ala wajhi ala wajhil haqiqati fala fala rabb fala rabb robba Ya, ya, Rabba. fala robba siwahu fahuwal khaliqul muhyi muhyil maiti Hmm. fahuwa khaliqul muhyil Oh, maiti bukan mait, mumi itu. mumi itu Ustaz Iya, itu. khaliqul mumitu ini Ya, mumi itu. muhyil mumitu Hmm. muhyil mumitu an-nafizu amruhu wa Nah, nggak hukmuhu bisa. Kalau amru nggak bisa. Ini bisa amrohu atau amrihi. Ya, bisa tuh. Kalau amru nggak bisa. amrihi wa hukmihi fi jami'in khalqihi ya Ya, cukup, khalqihi Pak. Nah, cukup Ustaz ya. Jadi tauhid rububiyah ya. Jadi ini yang kedua ya. Yang pertama kan tauhid uluhiyah. Kalau uluhiyah artinya mengisahkan Allah, yang menyendirikan Allah, ya dialah satu-satunya yang diibadahi ya dengan ibadah. Jadi ifradullah ta'ala bil ibadah ya kalau tauhid uluhiyah. Nah, kalau tauhid rububiyah ifradullah ta'ala
ya bil khalqi wal mulki wa tadbiri. Jadi, mengesahkan Allah, menyendirikan Allah, ya bahwa dialah satu-satunya yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur. Sebagaimana dalam Al-Fatihah ya, Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb. Nah, di sini dijelaskan maka makna dari Rabb itu. Kalimatur Rabbi, kata Rabb itu tadulu ala jumlati ma'ani, menunjukkan kepada sejumlah makna. Jumlah di sini bisa diartikan sejumlah, ya, jadi beberapa, menunjukkan adat ya. Mana-mana minha diantaranya as-saidu, said ya, tuan, ya, pemimpin ataupun apa namanya, yang memiliki. Wa malikus syai'i, dan yang memiliki sesuatu. Wa mujiduhu, dan yang mengadakannya. Wal mutasarrifu fihi, dan yang eh, apa namanya, yang berhak untuk memperlakukannya. Tasarruf itu yang berhak untuk memperlakukannya. Jadi mau diapain aja terserah ya oleh Rob itu, oleh pemilik itu. Wal murabbil li ghairihi, dan yang mendidik ya kepada yang lainnya. Wal mutakafiru bimaslahatil insani, ya, dan yang menjamin ya dengan kemaslahatan manusia. Wasahibus sultani, yang memiliki kekuasaan, wasiyadati, dan kepemimpinan, an-nafidu, ya, yang melaksanakan. Nah, di sini tadi bisa dibaca dua ya, bisa dibaca amro atau amrihi. Kalau dibaca amro berarti dia maf'ul bih. Kalau dibaca amrihi dia mudhof ilaih. Ya, jadi nafidnya mudhof. Nah, dia cuman ada alif lam. Biasanya kan mudhof tidak ada alif lam. Nah, ini boleh ya, mudhofnya ada alif lam karena mudhofnya berupa eh, apa, guair mahdoh disebutnya ya. Guair mahdoh itu bisa terdiri dari isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musyabahah. Itu namanya mudhof guair mahdoh. Ya, jadi an-nafi itu kan isim fa'il deh. An-nafi itu yang melaksanakan. Jadi dia isim fa'il. Ya, sehingga boleh dia sebagai mudhof lalu amrinya mudhof ilaih. Ya, jadi yang melaksanakan perintahnya pigoirihi, pada yang lainnya. Ya. Nah, jadi memang secara bahasa yang namanya rob itu menunjukkan makna pemilik ya, yang menguasai, tuan, ya, empunya gitu ya. Jadi yang memilikinya, yang mengadakannya, yang mengurus ya, yang mengayomi dan sebagainya. Makanya kan dia bisa digunakan juga untuk manusia. Misalnya ketika disebut robul bait. Robul bait itu artinya yang memiliki rumah, sohibul bait. Jadi pemilik rumah. Robul ibil ya, pemilik unta. Jadi bisa dia digunakan, diidofatkan ya, disandarkan kepada apa yang dikuasainya, apa yang dimilikinya. Ya. Nah, tapi tidak boleh ya digunakan secara mutlak. Ya, artinya tanpa diidofatkan. Misalnya rob untuk manusia nggak bisa. Kalau kalau hanya rob saja itu ya untuk Allah, khusus untuk Allah. Ya, tapi kalau diidofatkan boleh. Ya, kalau diidofatkan boleh ya, robul bait. Artinya pemilik rumah. Ya, jadi itu makna-makna dari rob itu. Nah, kemudian kata beliau wa ma'ani rububiyati hadhihi
Dan makna-makna rububiyah ini wa ma tatadammanuhu aw tastalzimuhu, dan apa yang terkandung di dalamnya, ya, dan apa yang melekat padanya, tastalzimuhu, ya. Min ma'ani ukhra, dari makna-makna yang lain, la yusafu biha, ya, yang tidak disifati dengannya, wala yang melikuha, dan tidak dimiliki, ya, ala wajil hakikoti, ya, dalam bentuk secara hakikat, wal kamali, dan sempurna, ya, kesempurnaan, illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Ya, jadi makna-makna yang secara hakikinya, ya, itu hanya dimiliki oleh Allah semata. Karena kan ketika dikatakan tadi, ya, pemilik, penguasa, ya, Rabbul Bait, ya, pemilik rumah, itu kan tidak secara hakikat sebenarnya, ya, karena yang memiliki secara hakiki itu adalah Allah. Sedangkan kita hanya diamanahi oleh Allah, hanya dititipi oleh Allah, ya, semua yang kita punya ini itu bukan milik kita secara hakiki. Jadi secara majazi aja, ya, secara zohir, ya, yang kasat mata, ya, sebenarnya kan bukan hakikatnya, bukan milik kita. Ya, jadi makna Rob secara hakiki itu, ya, hanya dimiliki oleh Allah, ya, apalagi dengan makna yang sempurna tadi, ya, kepemilikan, penguasaan, ya, pengaturan yang sempurna, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ghairuhu, dan adapun yang lainnya, fahuwa marbubun lillahi, dia, ya, diatur oleh Allah atau dimiliki oleh Allah. Jadi kebalikan dari Rob. Rob itu kan sebenarnya asalnya dia isim fa'il, Robun, ya, tapi kemudian apa, jadi Rob, dihilangkan alifnya. Kalau marbubun itu isim maf'ul. Jadi yang diatur, yang dikuasai, ya, yang diciptakan, gitu, ya. Itu marbub, ya, marbub lillah, ya, oleh Allah. Jadi yang dimiliki oleh Allah. Wa idza wujida fi syai'un min ma'ani rububiyati, dan apabila terdapat padanya, ya, pada makhluk itu atau pada selain Allah itu, ya, selain Allah semuanya makhluk, ya, ada makna rububiyah, ya, yang mereka miliki, misalnya mereka tadi, ya, mempunyai kepemilikan, penguasaan, pengaturan, fa'ala wajhil majazi, itu dalam bentuk majaz saja, ya, tidak sebenarnya, wal ariyati, dan pinjaman, ya, pinjaman saja. Fa inna kullama siwallahi mahlukun lillahi, karena semua selain Allah adalah makhluk bagi Allah. Minhu yustamaddu wujuduhu wa baqahu, darinya, jadi ambil, ya, atau bersandar keberadaannya dan keberlangsungannya, ya, karena makhluk itu apa namanya, berasal dari Allah, ya, Allah yang menciptakan, yang membuat dia ada, ya, dari yang tadinya tidak ada, dan membuat dia bisa berlangsung hidupnya, bako. Jadi setelah ada perlu kepada keberlangsungan hidup, maka Allah juga yang memberikan keberlangsungan hidup itu, ya, dengan apa, memeliharanya, memberikan rizki kepada dia, dan seterusnya. Wa kullu ma indahu min sifatil kamalil munasibati lil mahluki. Ya, dan setiap apa yang ada di sisinya dari sifat-sifat kesempurnaan yang sesuai bagi makhluk, fallahu ta'ala huwa rabbul alamin ala wajhil haqiqati. Ya, maka Allah adalah Rabb semesta alam, ya, secara hakikat. Fala robba siwahu, maka tidak ada Rabb, ya, selainnya. Ya, jadi kalau ada, ya, sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan,
ya yang dimiliki oleh makhluk, ya maka tentu Allah lebih utama lagi memiliki sifat tersebut dan memilikinya secara hakikat. Ya, maka ini menjadi dalil juga ya di antara dalil selain dalil nas ya akal apa nas Quran dan Sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Ya, ini juga dalil secara akli, dalil secara rasional. Jadi antara wahyu nas dengan akal itu tidak bertentangan ya. Ini salah satu dalil menetapkan sifat-sifat Allah. Ya, Allah itu eh, apa maha mengetahui ya al-alim, Allah itu maha qadir, maha berkuasa. Ya, Allah itu as-sami, maha mendengar, Allah itu al-basir, maha melihat. Ya, Allahu dan sebagainya. Nah, itu kan pada makhluk, misalnya pada manusia itu adalah suatu kesempurnaan. Ya, jadi eh, apa namanya yang berkuasa tentunya atau yang mendengar, yang melihat, ya itu kan bisa mendengar, melihat, mengetahui itu satu kesempurnaan, satu sifat yang sempurna ya, karena lawannya itu adalah suatu kekurangan. Lawan dari mengetahui kan tidak mengetahui bodoh. Bodoh adalah kekurangan. Ya, lawan dari mendengar adalah tuli, berarti tidak mendengar. Lawan dari melihat buta. Nah, itu kan suatu kekurangan. Nah, sifat-sifat tadi itu sempurna pada makhluk itu, makhluk ya manusia misalnya mendengar, melihat, mengetahui. Nah, maka Allah sebagai Tuhan ya, dia lebih berhak lagi dengan sifat yang kesempurnaan tersebut. Maka Allah juga alimun, samiun, basirun, ya, qadirun dan sebagainya. Nah, sehingga ini menjadi dalil secara akal ya. Jadi ini disebutnya dalilul kamal ya dalam pembahasan ilmu akidah ya yang lebih mendalam lagi. Jadi ada penetapan sifat-sifat Allah yang menjadi landasan ya selain daripada nas yang sudah jelas. Juga secara rasional, secara akli juga itu ada ya dalil-dalilnya ya akal yang sehat. Di antaranya dalilul kamal bahwa apa ya sifat-sifat yang sempurna bagi makhluk, maka Allah ya lebih berhak dengan sifat tersebut. Ya, atau wahibul kamal. Allah itu kan pemberi kesempurnaan. Jadi kesempurnaan yang ada pada makhluk yang memberikan Allah gitu. Yang memberi kesempurnaan pada makhluk itu Allah. Nah, Allah sebagai pemberi kesempurnaan itu lebih berhak lagi dengan kesempurnaan tersebut. Gitu. Nah, jadi ini ya, jadi lebih secara hakikat. Walaupun tentu eh, berbeda ya sifat Allah dengan makhluk ya. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Eh, Sifat-sifat yang ada pada Allah itu semua menunjukkan kesempurnaan yang tidak ada tandingannya. Nah, inilah yang disebut tauhid asma wa sifat itu di situ. Jadi sifat-sifat yang Allah miliki itu tidak ada bandingan, tidak ada tandingannya. Sehingga dia tauhid. Jadi hanya Allah yang memiliki kesempurnaan pada sifat-sifatnya. Itu disebut dengan tauhid sifat, tauhid asma wa sifat. Ya, sebagaimana dalam ayat ya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu landasan dari tauhid asma wa sifat. Tidak ada Rabb selain dia, fahuwal khaliqu. Dialah Allah yang menciptakan. Nah, ini adalah makna-makna dari rububiyah Allah. Makna-makna dari rububiyah Allah pasti ada perbuatannya yang Allah lakukan, perlakuan yang Allah lakukan terhadap makhluknya. Yaitu dari mulai menciptakan, al-muhi menghidupkan, ya.
Jadi yang tadinya mati dihidupkan lagi oleh Allah. Wal mumitu yang mematikan. An-nafidu. Ini sama kayak tadi ya, bisa an-nafidu amrohu atau amrihi, yang melaksanakan apa namanya, urusannya ya, atau perintahnya. Jadi perintah Allah itu pasti terlaksana. Ya, beda dengan makhluk ya, manusia walaupun dia raja, penguasa, ya perintahnya belum tentu terlaksana. Keinginan yang dia inginkan belum tentu terlaksana. Tapi kalau Allah, kalau dia menginginkan sesuatu, maka pasti terlaksana. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, pasti terlaksana. Ya. Nah, itu sebagaimana dalam ayat, innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Ya, urusan Allah ya itu apabila dia menghendaki sesuatu, ya dia mengatakan kun jadilah fayakun, maka pasti akan terjadi. Pasti akan. Ini kesempurnaan rububiyah Allah. Ya, apapun yang dia inginkan, apapun yang dia perintahkan itu pasti terjadi. An-nafidu amrohu atau amrihi wa hukmihi, dan ketetapannya. Ya, ketetapan dalam arti kaunia ya. Karena nanti ada dibedakan ya, ada ketetapan ataupun ada irodah ya, ada irodah kaunia, ada irodah syariah. Begitu juga hukum, ada hukum kauni dan hukum syar'i. Ya, kalau hukum kauni artinya ketetapan takdir yang Allah tentukan untuk seluruh makhluk dan pasti itu terjadi ketetapan Allah itu. Ya, sekarang tuh harus hujan maka turun hujan ya. Sekarang panas maka panas. Ya, sekarang lahir manusia, sekarang meninggal dan sebagainya. Semua yang terjadi ya di alam ini ya dengan ketetapan Allah yang pasti ya terlaksana, tidak mungkin meleset. Itu adalah irodah kaunia atau hukum kauni. Hukum kauni. Nah, ada yang disebut dengan hukum syar'i atau irodah syariah. Nah, kalau irodah syariah itu adalah berupa perintah-perintah syariat ya yang ditujukan kepada mukallaf ya, apa namanya, kalau manusia ya, nah maka dalam hukum syariat ini manusia diberi kebebasan apakah dia mau mengamalkan atau tidak ya, dan walaupun Allah sudah memberi kebebasan ya, pilihan ya, tetap semua juga atas izin Allah, atas atas kehendak Allah. Ya, makanya hukum syar'i ini tidak semuanya bisa ditaati ya, karena ada manusia yang kafir, ada manusia yang ingkar, yang durhaka kepada Allah. Oleh Allah diperintah oleh sholat tapi tidak sholat. Perintah untuk beriman tapi tidak beriman. Ya. Nah, jadi kalau itu dia hukum syar'i atau irodah syariah ya, irodah syariah. Ya, jadi kalau hukum kauni itu semua ketetapan Allah ya pasti terjadi, tetapi belum tentu menunjukkan Allah ridho. Ya, jadi ini disebut irodah ya, kehendak. Kehendak Allah itu belum tentu ridho. Misalnya orang kafir, dia berbuat kafir, melakukan kekafiran. Dia bisa melakukan kekafiran itu juga kan atas kehendak Allah, atas izin dari Allah, berdasarkan takdir dari Allah. Tapi ada kehendak manusia juga di situ, karena dia memilih gitu ya. Cuman kalau tanpa Allah kehendaki, tanpa Allah izinkan, ya dia tidak bisa melakukan. Nah, tetapi kan tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kehendak itu belum tentu menunjukkan ridho. Dalilnya dalam Al-Quran, wala yardha li ibadihil kufra, misalnya. Allah tidak meridhoi kekafiran dari hamba-hambanya. Ya, nah itu pembahasan masalah irodah ya di dalam ilmu akidah itu sangat penting sekali kita pahami dengan benar ya, karena banyak kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami ini ya, seperti Jabriyah, Qadariyah ya, dan yang lainnya. Itu salah di dalam memahami ini. Jadi kita harus paham dengan benar.
Wa biyadil mulku, di tangannya lah kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya tasarrufu fil kauni kama yashau. Dia melakukan tindakan, ya tasarrufu di alam kaun ini, ya di alam sebagaimana yang dia kehendaki tadi, ya masyiah, ya kehendak dia itu iradah kauniyah tadi, ya pasti itu akan terjadi di alam itu, ya sesuai dengan yang dia kehendaki. La mu'aqiba li hukmihi, ya tidak ada yang bisa menolak bagi ketetapannya, wala li tasarrufihi, dan juga pada tindakannya. Wa huwal qaimu ala syu'uni khalqihi, dan dialah yang mengurus urusan-urusan makhluknya, wal mutakaffiru bima yuslihuhum, dan yang menjamin, ya atau mengayomi dengan apa yang maslahat bagi mereka, ya maslahat bagi makhluk-makhluknya itu memberi rizki, ya dan sebagainya. Wa huwal qadiru ala naf'i wad darari, dialah yang memiliki kemampuan, kekuasaan untuk memberi manfaat dan madarat. Idza arada naf'a ahadin fala radda li fadlihi. Apabila dia berkehendak memberi manfaat kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menolak bagi keutamaannya, karunia-Nya. Wa in arada bi ahadin ghairu dzalika, dan jika berkehendak terhadap seseorang selain dari itu, selain dari manfaat berarti madarat. Fala mani'a lahu min dzalika, maka tidak ada yang menghalanginya dari hal itu. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya sebagaimana di surat Yunus ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan jika Allah berkehendak menimpakan kepadamu suatu kemadharatan, maka tidak ada yang bisa menyingkap atau menghilangkan kemadharatan tersebut kecuali Dia. Ya. Dan jika Dia berkehendak, ya menghendakimu, ya dengan suatu kebaikan, maka tidak ada yang menolak, ya kepada keutamaannya tersebut, karunia-Nya tersebut. Allah Ta'ala huwal mutafarridu bil ata'i, maka Allah lah yang satu-satunya, ya yang mampu untuk memberi, wal man'i, dan menolak, mencegah, ya wan naf'i, dan memberi manfaat, wad durri, dan kemadharatan. Wa kullu ma'adallahi, dan semua yang selain Allah, fa innahu faqirun ilaihi muhtajun ilaihi, sungguhnya dia fakir, ya kepadanya dan membutuhkannya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian adalah fakir, ya yang membutuhkan kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, ya lanjutannya, dan Allah maha kaya, ya artinya tidak butuh kepada apapun, alhamidu, yang maha terpuji. Fal faqru, maka kefakiran, wasfun dzatiyun, adalah sifat zat likulli makhlukin, bagi setiap makhluk, kama annal ghina wasfun dzatiyun lillahi rabbil alamin, ya adalah sifat zat, ya yang melekat pada Allah Rabbul Alamin. Itu. Dalailu tauhid rububiyati. Dalil-dalil tauhid rububiyah. Dalil-dalilnya, ya. Jadi kenapa hanya Allah lah satu-satunya yang mengurus alam, ya. Itu dalil-dalilnya apa? Nah, ini dalil-dalilnya bisa dari memperhatikan ya alam itu sendiri, ya tidak mungkin ada yang mengatur selain Allah. Tidak mungkin ada sekutu bagi Allah, ya dengan kehebatan pengaturan alam ini.
Ya, maka dia menjadi tanda ya, alamah ya, wujudilah keberadaan Allah dan keesaan Allah. Nah, itu dari alam ya. Makanya alam disebut alam itu karena dari alamah tanda ya, tanda akan adanya Allah, tanda akan kekuasaan Allah. Wa dalailul dalatu ala rububiyatillahi wa tafarrudihi biha wa adamu musyarakati ahadin lahu fiha katsiratun jiddan. Dan dalil-dalil ya, bukti-bukti rububiyah Allah dan keesaan Allah tafarudihi ya, biha dengan rububiyah tersebut, wa adami ya, adami atau kerububiyati, dan tidak adanya musyarakati ahadin ya, sekutu yang lain ya. Sekutu di sini kan yang mendampingi dia ya, yang menyertai dia, yang ikut serta ya. Seorang pun baginya fiha padanya, pada rububiyah itu katsiratun jidat, banyak sekali. Jadi maksudnya dalil-dalilnya banyak sekali. Fama min syai'in fil kauni min asghari dzurratin ila akbari jurmin illa wa huwa yashhadu anna Allah huwa rabbul alamin. Maka tidak ada sesuatu pun di alam dari eh, dzarratin ya, itu sebagaimana di dalam apa namanya, misqala dzarratin ya khairan yara ya, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dzarrah itu sesuatu yang paling terkecil. Jadi tidak ada di alam ini dari sesuatu yang paling terkecil sampai yang paling besar. Ya, materi yang paling besar akbari jurmi. Ya, kecuali dia menjadi bukti saksi ya, syahadu. Menjadi bukti, menjadi saksi bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Wabitali, dan oleh karena itu fahuwal ilahul haqqu lil alamin, dialah adalah ilah, Tuhan yang hak bagi seluruh alam. Inna hadzal kaunal ajibal gharibal mutanasiqal munadzama. Ini sifat semua ini. Inna hadzal kaunal ajiba. Sesungguhnya alam yang menakjubkan ini, al-ghariba, yang gharib, yang ajaib lah gitu ya, yang unik. Gharib di sini ya. Ya, unik. Mutanasiqo, yang ada keserasian, mutanasik. Keserasian ya, satu sama lain itu serasi ya, seperti di alam apa namanya, perputarannya, pergerakannya ya di alam semesta, di langit misalnya bintang-bintang ya, kemudian bulan, matahari, pergerakannya itu ada keserasian. Nah, ini menunjukkan adanya Tuhan yang satu, karena kalau Tuhannya tidak satu, tidak mungkin terjadi keserasian di antara semua makhluk-makhluk itu ya. Sebagaimana disebut di dalam ayat ya, kalaulah di alam ini ada banyak Tuhan-Tuhan, niscaya Tuhan-Tuhan itu akan apa namanya, mengatur ya ciptaannya sendiri sehingga bisa terjadi bentrokan ya, bertabrakan ya. Kalaulah Tuhan itu banyak. Nah, maka adanya keserasian di alam semesta ya, adanya eh, apa namanya, pergerakan dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa Tuhannya itu satu. Al-munadzama, yang teratur. Ya, yaqulu bilisanil hali. Berkata, ya maksudnya alam itu berkata ya, menjadi saksi, menjadi bukti ya, alam itu dengan lisanul hal. Ya, dengan lisanul hal itu, eh, hal itu kan kondisi ya, keadaan, tapi seakan-akan dia bicara gitu. Jadi kondisi yang ada ini seakan-akan berbicara, memberitahukan ya, tidak menjadi bukti ya. Inna lahu khaliqan aziman huwa Allah taala. Sesungguhnya
dia memiliki, alam ini memiliki pencipta yang besar yaitu Allah Ta'ala. Ya, wa innal aqlas salima la yumkinuhu aslan. Sesungguhnya akal yang sehat ya la yumkinu aslan tidak memungkinkan baginya aslan secara asal an yatasawwaro ya untuk tergambar di dalam akalnya anna hadzal kauna wujida bila mujidin bahwa alam ini ada tanpa ada yang mengadakan wa hadatsa bila muhdisin ya dan baru ya diadakan tanpa ada yang mengadakan muncul tanpa ada yang memunculkan. Nah, jadi ini akal sehat ya, dalil akal juga bahwa tidak mungkin sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakan. Ya, pasti ada yang mengadakan. Kalau kita lihat ya di sekeliling kita ya benda-benda yang ada di sekeliling kita ya, buku, meja, kursi, mari misalnya, tembok dan sebagainya itu kan menurut akal kita ya nggak mungkin dia ada dengan sendirinya, pasti ya ada yang membawanya, ada yang membawa ke situ, ada yang membelinya, ada yang membuat, ya kan? Coba semua benda yang ada di sekeliling kita itu pasti dia tidak ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membawa ke situ, ada yang membuatnya. Pasti kan begitu, ya. Nah, coba kita lihat ke alam semesta, ke langit. Nah, maka begitu juga benda-benda yang ada di langit yang besar, ya ada matahari, ada bulan, ada bintang, ya ada bahkan ya bumi ini semuanya ada gunung-gunung, ya. Nah, menurut akal sehat itu juga sama, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, lalu kalau misalnya benda-benda langit itu ya yang sangat besar, mungkin nggak manusia yang mengadakannya, yang membuatnya? Kan tidak mungkin. Ya, nah berarti ada pencipta, ada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil akal. Ya, adakan adanya Allah ya satu-satunya yang mengatur yang menciptakan alam. Fa inna qabula hadza tasawwuri mukhalifun li ayyi aqlin sawin. Ya, sesungguhnya menerima anggapan ini tasawur itu jadi anggapan ya ataupun pemikiran bertentangan dengan akal mana saja yang lurus. Jadi maksudnya kalau mengatakan bahwa ada sesuatu tanpa ada yang mengadakannya, ini bertentangan dengan akal manapun yang lurus. Semua akal manusia sudah diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya memahami eh, hal semacam ini. Ya, memahami logika yang sederhana ya yang merupakan fitrah dari Allah. Ya, jadi setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Inna uqulana ta'ti ta'ba ya ta'ba yaitu huruf ba. Inna uqulana ta'ba qabula qauli man yaqulu. Sesungguhnya akal-akal kita ini menolak menerima perkataan orang yang berkata inna hadza hadatsun sadafatun. Ya, sesungguhnya ini adalah satu yang ada, suatu yang diadakan, hadasun yang terjadi secara baru, ya, yang terjadi secara baru ini apa ya, kurang jelas tulisannya. Sodafatun, sodafatun itu artinya eh, terjadi begitu saja ya, ada begitu saja muncul sendiri gitu, sodafat. Ya, muncul sendiri bian ya asarotil
Amtaru fi jabalin. Ya, yaitu dengan ya bagaimana gambarannya bisa terjadi dengan sendirinya gitu ya tanpa ada yang mengadakan bian asarot ini asarot ya huruf sa ya bahwa amtoru ya hujan memberi pengaruh fi jabalin pada gunung fahafarat fihi hufaron maka ia menggali ya galian-galian sorot gurofan yang kemudian menjadi kamar-kamar di gunung itu ya menjadi kamar-kamar wa anna aklana yarfudu ya jadi nggak mungkin dia terjadi dengan sendirinya ya nggak mungkin dia terjadi dengan sendirinya wa inna aklana yarfudu man yaz'umu sungguh akal kita menolak orang yang mengira ya menyangka anna hadzal kitaba hadatsun bi fi'li tajammu'il hadidi wan siharihi bi fi'lil hararati ya bahwa kita buku ini buku yang kita pegang ini adalah ada ya hadasa dengan perbuatan berkumpulnya hadid besi ya berkumpulnya besi ya dan apa namanya melelehnya besi tersebut ya oleh perbuatan panas jadi oleh perbuatan panas summa tasaqqaqal hadidul munsahiru ya kemudian besi yang meleleh itu menjadi terbelah-belah maka ia menjadi huruf-huruf summa tajamma'atil hurufu kemudian huruf-huruf itu berkumpul wa waqa'at 'alaiha madatun sauda ya dan ada ya terjadi padanya materi yang hitam summa hasolat ajinatul hosyabi ya kemudian terjadi ajinatul hosyabi eh, apa namanya sari dari kayu ya ajinatul hosyabi bisa babi sukutil asjari disebabkan oleh jatuhnya pohon wa bi fi'lil amtori ya dan dengan perbuatan hujan summa jafat kemudian kering wasorot sohaifa maka ia menjadi lembaran-lembaran fajaat harihun wado'atha alal hurufi ya kemudian datanglah angin ya yang meletakkannya di atas huruf-huruf summa inna hadzal hurufa inna hadhil hurufa kemudian huruf-huruf ini intobaat ala sohaifi ya tercetak ya di atas lembaran-lembaran tersebut ba'da taghayyuri tartibiha setelah berubah urutannya atau eh, letak-letaknya ya ba'da tab'i kulli sohifatin setelah ya mencetak setiap lembaran bifi'li riyah ya dengan atau oleh perbuatan angin. Jadi maksudnya ini untuk menggambarkan bahwa sesuatu yang terjadi itu tidak bisa dengan sendirinya ya oleh apa secara kebetulan sodafah itu kan secara kebetulan di mana ini adalah pendapatnya orang-orang ateis ya orang-orang ateis yang meyakini bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya saja begitu secara alami makanya
mereka menyebutnya hukum alam gitu. Jadi alam sendiri yang bergerak, yang melakukan itu, ya. Sehingga mereka tidak meyakini adanya yang menggerakkan. Ya dianggaplah ini sebagai suatu sains ya gitu, suatu ilmiah bahwa ini adalah perbuatan alam, ya alam melakukannya secara sendiri gitu. Ya. Ya dimana kalau tanpa bimbingan wahyu ya manusia itu semakin sekuler ya ketika mempelajari sains ya ilmu-ilmu pengetahuan ya sampai kepada ateis ya ateis. Jadi karena kalau kalau ini adalah oleh alam dengan sendirinya ya tidak mungkin sehebat ini, tidak mungkin sesempurna ini gitu kan. Ya antara satu benda, satu materi dengan materi yang lain ya kalau mereka sendiri gitu ya yang bergerak itu tidak akan terjadi keserasian yang indah yang hebat ya menunjukkan adanya pengatur ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya secara akal sehat ya mengatakan hal seperti itu tidak masuk akal ya, tidak sesuai dengan akal sehat. Makanya kan eh, ada pernah saya share itu ya ada dari para ulama, para imam madhab ya dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu beliau pernah mengungkapkan yang beragam bukti-bukti akan adanya Allah ya. Itu kalau Abu Hanifah itu kan beliau mengumpamakan eh, orang yang mengendalikan kapal di lautan ya. Jadi ada kapal kata-kata Bu Hanifah itu. Ini kan beliau berbicara kepada orang ateis, orang yang tidak percaya Allah gitu, adanya pencipta dan yang mengatur. Kata Abu Hanifah itu ada orang berbicara kepada saya, ya katanya dia melihat ada kapal yang di lautan dengan adanya badai, ombak besar, tapi si kapal itu dia bisa stabil, bisa bertahan, bisa terus melaju. Ya, dengan baiknya ya menghadapi ombak yang besar, badai yang besar itu. Tapi orang tersebut mengatakan kapal itu dia melakukan itu dengan sendiri, tidak tidak ada yang mengendalikan dia. Nah, kata orang tersebut ya itu adalah sesuatu yang mustahil, tidak masuk akal. Ya, nah itu adalah sebagai suatu pengumpamaan ya bahwa begitu juga alam yang besar ini nggak mungkin dia ya apa namanya terjadi pergerakan-pergerakan dan sebagainya tanpa ada yang mengendalikannya. Ya, itu Abu Hanifah ya. Kemudian nanti siapa? Imam Malik itu kalau beliau itu melihat adanya perbedaan bahasa. Bahasa-bahasa manusia ini ya di dunia ini berapa banyak gitu ya ada perbedaan manusia berbahasa itu. Ya, itu tidak mungkin itu ada tanpa Allah yang memberikan kemampuan mengaturnya. Ya bihtilafil lughat. Kan ini ada ya ini di tafsir Ibnu Katsir ada penjelasan ini ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 21. Itu bisa dilihat sendiri ya di tafsir Ibnu Katsir yang ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi ya khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya sebagai ada tanda keesaan Allah ya keberadaan Allah itu melalui alam. Nah, itu disebutkan ada metode cara yang digunakan Abu Hanifah ya untuk menjelaskan itu, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, ya kemudian Imam Ahmad. Itu menarik, mereka mengajak untuk menggunakan logika ya.
Inna hadzal kalama la yusaddiquhu akilun. Sesungguhnya perkataan ini tidak bisa dibenarkan oleh orang yang berakal. Fakaifa yusaddiqu anna hadzal kaunal ha'ila. Bagaimana dia membenarkan bahwa alam yang besar ini wahadal insanal ajiba dan manusia yang menakjubkan ini wahadihil makhluqatil gharibata. Ini masih atop ke anak tadi. Dan makhluk-makhluk yang unik ini, yang istimewa ini min hayawanin dari hewan wa nabati dan tumbuhan. Kullu dzalika hadatsa sodafatan. Semua itu terjadi dengan sendirinya secara kebetulan bila mujidin tanpa ada yang mengadakan wala mudabbirin tanpa ada yang mengatur wala munazzimin tanpa ada yang mendesain ya mengatur inna hadza syai'un la yumkinu qabuluhu abadan. Sesungguhnya hal ini tidak mungkin diterima ya. Sangat tidak mungkin ya abadan ya selamanya. Adkuru, nah ini cerita dari beliau ya penulis. Aku mengingat anna ahadatul labi bahwa salah seorang murid sa'alani bertanya kepadaku lima la yumkin an yujad hadzal alamu sodafatan bi fi'lil madati. Ya, kenapa tidak mungkin alam ini ada ya dengan sendirinya secara kebetulan oleh perbuatan materi. Makanya ada materialisme ya, jadi segala hal itu materi. Akan menuhankan materi. Fa'ajab tuhu, maka aku menjawabnya. Undur ila hadis saburoti. Lihat ke papan tulis ini. Wahia maka dia ada di depanmu. Wa kana alaiha ba'dul kitabati. Dan di atasnya, ya di papan tulis itu ada sebagian tulisan-tulisan. Lau qala insanun. Kalau ada orang berkata, inna hadhil asturo. Sesungguhnya tulisan-tulisan ini ala saburoti di papan tulis lam yaktubha katibun tidak ditulis oleh seorang penulis wa inna mahadasat sodafatan tapi dia terjadi dengan sendirinya bi an hamalatir riyah ya dengan angin membawa ya zarratit turab butiran-butiran apa tanah ya wadah walat bihar lalu masuk ke dalamnya min nawafidil ghurfa dari jendela-jendela ruangan was kotot hala saburo dan menjatuhkannya di atas papan tulis pada harat bisakli kala min mafhumin maka ia nampak dengan bentuk perkataan yang bisa dipahami mukawwinan hadil asturo ya yang menyusun tulisan-tulisan ini ayum kinuli akhirin an yusaddiqo hadzal qaula apakah mungkin bagi orang yang berakal untuk membenarkan perkataan ini ya nah itu jadi diajak berpikir jadi ada tulisan nggak mungkin ada dengan sendirinya pasti ada yang menulisnya nggak mungkin dia terjadi dengan sendiri gitu ya nyusun sendiri gitu ya menjadi kata-kata yang bisa dipahami. Faqala la, nah muridnya itu mengatakan tidak. Qultu faida kana hadza ghairu ya, khabar kana. Ghairu makbulin wa yarfuduhul aklu. Ya, apabila ini tidak diterima dan ditolak oleh akal, wa huwa syai'un basitun wa fihun lil ghayati dan dia adalah sesuatu yang sederhana dan sepele, sangat sepele, lil ghayah, sangat sepele. Fakaifa yumkinu li aqlin salimin an yusaddiqa annal madatas soma al amya'a abda'at hadzal kauna. Bagaimana mungkin akal yang sehat membenarkan bahwa materi yang tuli buta bisa menciptakan suatu keindahan ya alam ini ya au anna hadzal kauna bi kulli ma fihi in basaqa min hadhil madati
Ya, atau bahwa alam ini dengan segala yang ada padanya, ya, yang tercipta ya dari materi ini. Materi ini kan alam ya, benda ya, benda-benda yang ada di alam ini kan dia buta, tuli gitu ya, tidak tidak bisa tidak hidup, bahkan ya benda-benda mati misalnya. Itu kan nggak mungkin mereka bisa membuat ya suatu keindahan di alam ini. Walihada, oleh karena itu fa innal iqrara bi rububiyatillahi wan firadi, mengakui rububiyah Allah dan keesaan Dia biha dengannya, amrun syai'un indal basari, adalah perkara yang populer ya, tersebar pada manusia, wa markuzun, dan terfokus ya fi fitrati kulli insanin, pada fitrah setiap manusia, wa ya'tarifu bi hatal musyrik, dan mengakuinya sampai orang musyrik sekalipun. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lain sa'altahum man khalaqahum, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunallah, mereka akan mengatakan Allah. Nah, jadi orang-orang musyrikin Mekah waktu itu kan ketika ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur, itu pasti mereka menjawab Allah, karena ini rububiyah gitu. Jadi secara fitrah itu udah diakui. Cuman masalahnya orang-orang musyrik ini, mereka tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Nah, maka tidak bisa dianggap orang bertauhid ya, karena satu kesatuan tidak bisa. Kalau sebatas meyakini Allah yang menciptakan, mengatur, lalu tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, ya tidak bisa dikatakan bertauhid. Wa qala ta'ala, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Dan jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti mengatakan yang menciptakannya adalah Al-Azizu, yang Maha Perkasa, Al-Alimu, yang Maha Mengetahui. Ya, jadi ini fitrah. Jadi ini banyak dalil-dalil ya kalau kita eh, kumpulkannya, akan adanya Allah ya. Itu bisa dari alam, dalil dengan perhatikan alam, kemudian juga secara akal sehat tadi, dan secara fitrah manusia ya. Baik, sampai di situ kalau ada yang tanya. Baik, cukup ya, insya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu dan menambah iman ya, keyakinan bagi kita semua. Afwan, Ya, Pak. sudah ini aja sedikit Ustaz. Ya, boleh, Pak. Kalau Pak paragraf ini mah untuk penjelasan itu ya asma wa sifat ya. Yang ini dalam tauhid yang 27 ya. Paragraf ini Itu yang apa? Yang nomor 27 nih, wadailul dalatu ke sini terus ini penjelasan Ada ini ya. nomornya ya, Pak. Ya, penjelasan Ya. Ini enggak ya. udah tauhid rububiyah, Pak. Sama rububiyah tapi isinya asma wa sifat ya. Iya sama, karena sebagaimana Sama. yang sudah saya sampaikan kan, Ya. karena beliau hanya membagi ada dua, jadi Iya, sifatnya sudah terkandung di dalam rububiyah. dan rububiyah. Ya, ya. Karena Rob Udah. itu sendiri kan sifat bagi Allah. Iya, iya. Iya gitu. Makanya Makasih ringkas Ustaz. Ya, jadi rububiyah. iya. Kalau Dulu Ustaz, beliau, terima kasih. ya Pak, menuangkannya secara ringkas ya, tidak panjang lebar. Makanya beliau meringkas jadi dua saja, rububiyah dan rububiyah. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.